Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Yasin wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin. Yasin yakni Yasin wal Qur'anil Hakimi demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalina sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Hadhihi suratu makkiyatun. Surat Yasin ini tergolong surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di kota Makkah. Wa sababu nuzuliha, dan penyebab diturunkannya surat Yasin ini adalah annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Adalah bahwasannya orang-orang kafir telah berkata sesungguhnya Muhammad itu bukanlah seorang nabi dan bukan juga seorang rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalibin, akan tetapi Muhammad adalah seorang yatim dari Abi Thalib. Yakni mereka menegaskan sebagai olokan kepada Nabi Muhammad yang enggan untuk mengakui bahwasannya beliau adalah seorang nabi dan seorang utusan Allah. Wa ma dhahaba ilal maktabi, dan Muhammad juga tidak pernah pergi ke tempat belajar atau sekolahan. Wa ma ta'allamal ilma minal muallimi, dan Muhammad juga tidak pernah mempelajari ilmu dari seorang pengajar. Fa kaifa yasiru nabiyan, maka bagaimana mungkin dia Muhammad menjadi seorang nabi? Jadi mereka mengingkari keadaan Nabi yang diutus sebagai Rasul Allah Ta'ala pada saat itu. Fakanal kuffaru musirrina fi inkarihim, maka adalah orang-orang kafir itu terus menerus dalam pengingkaran mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Faraddallahu Ta'ala qaulal kuffari, lalu Allah Ta'ala membalas ucapan orang-orang kafir itu. Wa anzala hadhihi surata, dan Allah Ta'ala menurunkan surat Yasin ini. Wa syahida bidhatihil jalili ala risalatihi wa nubuwatihi, dan Allah juga bersaksi dengan menyebut keagungan zatnya yang maha agung mengenai kerasulan Nabi Muhammad dan kenabian beliau. Faqala, lalu Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammadu in ankarul kuffaru risalataka, wahai Muhammad, jika orang-orang kafir mengingkari perihal kerasulanmu, fala taghtamma bidzalika, maka janganlah kamu bersedih hati dengan hal tersebut. Ana asyhadu annaka laminal mursalina, sesungguhnya aku, yakni aku bersaksi, yakni Allah Ta'ala, bahwasannya kamu sungguh termasuk di antara para rasul. Falamma kanat hadhihi suratu dallatan wa syahidatan ala risalatihi, lalu tatkala adanya surat Yasin ini sebagai pembuktian dan penyaksian atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala jarama annaha sarat qalbal qur'ani, maka sudah pasti bahwasannya surat Yasin ini menjadi hati daripada Al-Qur'an. Kama qala alaihi salamu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli syai'in qalban, sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki hati. Wa qalbul qur'ani Yasin, dan hati Al-Qur'an adalah surat Yasin. Wa man qara'aha, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu qira'atal qur'ani 10 marratin, maka niscaya Allah Ta'ala akan mencatat untuk orang yang membaca surat Yasin itu akan pahala membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Wa kama qala alaihi salamu, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Taha, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membaca surat Yasin dan surat Taha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai amin, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi berselang 2000 tahun.
Falamma sami'atil malaikatu, lalu ketika para malaikat telah mendengar hal ini, qalu, mereka berkata, tuba li ummati Muhammadin, sungguh beruntung bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuzzila alaihim hatani as-suratani, yang telah diturunkan kepada mereka dua surat ini. Wa tuba liman tahammalu bihima, dan keberuntungan pula bagi orang yang mengemban, yakni menghafal, memahami dan mengamalkan kedua surat ini. Wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima, dan beruntung pula bagi lisan-lisan atau lidah-lidah yang bisa membaca dan juga mengkaji kedua surat ini. Wa kama qala alaihi salamu, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani, sesungguhnya penghuni surga itu tidak membaca sesuatu dari Al-Quran illa Toha wa Yasin wa surat ar-Rahmani, kecuali surat Toha dan surat Yasin dan surat ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salamu, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin, muslim dan muslimah manapun atau mana saja yang dibacakan surat Yasin di dekat keduanya, wahuma fi sakaratil mauti, saat kedua orang itu sedang dalam sakaratul maut, yakni menjelang pencabutan nyawanya, nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyaratu amlakin, maka akan turun kepada dua orang itu untuk hitungan setiap satu huruf daripada surat Yasin itu 10 malaikat. Yaqumuna baina aydihima sufufan, para malaikat itu berdiri di hadapan kedua orang itu dengan berbaris-baris. Yusalluna alaihima, mereka melakukan salat jenazah bagi kedua orang tersebut. Wa yastaghfiruna lahuma, dan mereka para malaikat juga memohonkan ampunan untuk kedua orang tersebut. Wa yashhaduna ghaslahuma, dan para malaikat juga ikut menyaksikan dimandikannya kedua orang, yakni jenazah tersebut. Wa yattabi'una jazatahuma, dan mereka para malaikat juga mengikuti jenazah keduanya tersebut. Wa kama qala alaihi salamu, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akthiru qira'ata hadhihi surati, perbanyaklah oleh kalian membaca surat Yasin ini, fa inna fiha khasa'isa katsiratan, karena sesungguhnya di dalam surat Yasin terdapat keistimewaan yang berlimpah atau yang banyak. Hatta qila fi syarhi hadzal hadisi, hingga dikatakan oleh suatu pendapat dalam penjelasan hadis ini, innal ja'i'a, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'aha bihuduril qalbi, apabila dia membaca surat Yasin ini dengan menghadirkan hatinya, yakni dengan berkonsentrasi penuh, ashba'ahullahu min fadlihi, maka Allah Ta'ala akan mengenyangkan orang itu dengan sebab karunia-Nya. Wa in qara'aha al-khaifu, dan jika yang membaca surat Yasin ini adalah orang yang takut, adhaballahu ta'ala huznahu wa khawfahu, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kesusahannya dan ketakutannya. Wa in qara'aha al-faqiru, dan jika yang membaca surat Yasin ini adalah orang yang fakir, khalasa min dainihi, maka niscaya dia akan terbebas dari hutangnya. Wa idza qara'aha dzul hajati, dan apabila orang yang memiliki kebutuhan, yakni kepentingan, membaca surat Yasin ini, qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah Ta'ala akan memenuhi kebutuhannya. Wa man qara'aha fis subhi, dan barang siapa orang yang membaca di pagi harinya surat Yasin, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, maka dia berada di dalam pengamanan Allah hingga sore harinya. Wa fi ayyi baldatin, dan di negeri atau wilayah mana saja, idza tuliyat aw fussirat, apabila surat Yasin ini telah dibacakan atau dilantunkan
atau surat Yasin ini ditafsirkan, yakni dijelaskan kandungan maknanya, rafa'allahu ta'ala anhumul bala'a wal qahda wal ghala'ah, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan dari mereka berbagai bencana, berbagai paceklik, dan berbagai melambungnya harga-harga. Wa ta'una wal waba'a wal marada bihurmatiha, dan juga Allah Ta'ala akan menghilangkan penyakit sampar dan juga menghilangkan wabah-wabah epidemi, dan juga Allah Ta'ala mengangkat penyakit-penyakit dengan sebab kemuliaan surat Yasin itu. Wa man qara'aha fil laili, dan barang siapa yang membaca surat Yasin di malam harinya, yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi, maka niscaya keluarganya berada di dalam pengamanan Allah hingga pagi harinya. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, dan apabila dibacakan surat Yasin ini kepada jenazah atau mayit, khuffifat anhu adzabul qabri, maka akan diringankan siksa kubur baginya, in kana min ahlil azabi, jika dia termasuk atau tergolong orang yang menerima siksaan. Wa illa, dan jika dia memang bukan orang yang tidak menerima siksaan, fatakunu fi ruhihi wa rohatihi ziyadatun, maka adanya surat Yasin ini di dalam ruhnya dan kenyamanannya adalah sebagai tambahan. Li'annal qabra rawdatun min riyadil jinani au hufratun min hufarin nirani, karena sesungguhnya kuburan adalah satu taman dari taman-taman surga atau satu jurang dari jurang-jurang neraka. Wallahu a'lam bishawab.